Halo semuanya, apa kabar? Apakah kalian sudah siap belajar? Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang koloid. Apakah kalian tahu gambar-gambar ini? Ya, ini semua adalah gambar-gambar koloid. Koloid merupakan suatu partikel dari suatu zat yang tidak terpisah, tetapi partikelnya tidak sekecil larutan homogen. Ukuran partikel koloid berkisar antara 1 hingga 1000 nanometer, sehingga koloid termasuk dalam larutan heterogen. Kemudian, bagaimana dengan suspensi? Apakah koloid termasuk suspensi? Apa perbedaan larutan, koloid, dan suspensi? Mari simak penjelasannya. Teh terdiri dari satu fase, berwarna jernih dan tampak homogen ketika diamati. Teh adalah salah satu contoh larutan. Susu. Susu terdiri dari dua fase, berwarna agak keruh dan tampak homogen ketika diamati secara langsung. Susu adalah contoh dari koloid. Kopi adalah contoh suspensi yang terdiri dari dua fase, berwarna keruh dan tampak heterogen. Berdasarkan apa jenis-jenis koloid dikelompokkan? Mari kita simak penjelasannya. Jenis-jenis koloid dikelompokkan berdasarkan fase terdispersinya. Fase terdispersi adalah zat yang terlarut di dalam larutan koloid, sementara pendispersi yaitu zat pelarut di dalam larutan koloid. Jenis-jenis koloid ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sol dengan fase terdispersi berupa padat, emulsi dengan fase terdispersi berupa zat cair, dan buih fase terdispersinya berupa gas. Sol merupakan jenis koloid dengan fase terdispersinya berupa padat dan medium pendispersinya berupa zat padat, cair, atau gas. Jika dalam medium pendispersi berupa padat, maka jenis koloidnya adalah sol padat. Contohnya adalah intan dan gelas berwarna. Sedangkan dalam medium pendispersinya cair, maka jenis koloidnya adalah sol. Contohnya cat, tinta, dan tanah liat. Dan jika dalam medium pendispersi berupa gas, maka jenis koloidnya adalah aerosol padat. Contohnya adalah asap kebakaran dan debu. Kelompok koloid yang kedua adalah emulsi. Emulsi adalah jenis koloid dengan fase terdispersinya berupa cair dan medium pendispersinya berupa padat, cair, atau gas. Emulsi ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu emulsi padat, emulsi, dan aerosol cair. Emulsi padat contohnya yaitu keju, mentega, dan jelly. Sedangkan contoh dari emulsi yang merupakan medium pendispersi cair adalah susu, mayones, dan es krim. Lalu, untuk aerosol cair, contohnya yaitu awan dan hairspray. Kelompok koloid yang terakhir adalah buih. Buih merupakan jenis koloid yang memiliki fase terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya berupa cair atau padat. Berdasarkan medium pendispersinya, buih dikelompokkan menjadi 2, yakni buih padat dan buih cair. Styrofoam adalah contoh dari buih padat. Sementara, contoh dari buih cair adalah busa sabun. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat koloid. Koloid memiliki banyak sifat, di antaranya yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya yang melalui koloid.
Hal ini dikarenakan adanya partikel-partikel pada koloid. Berikut adalah ilustrasi pada larutan, koloid, dan suspensi. Salah satu contoh efek Tyndall pada kehidupan adalah lampu sorot kendaraan pada udara berkabut. Sifat koloid yang berikutnya yaitu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu, sehingga dapat dikatakan bahwa gerakannya acak atau tidak beraturan. Hal ini disebabkan oleh tumbukan-tumbukan antara partikel terdispersi dan partikel pendispersi. Gerak Brown sering dijumpai pada wujud zat cair dan gas sebab partikelnya yang tidak beraturan atau acak. Contohnya seperti susu, minyak, santan, dan asap. Sifat koloid yang ketiga yaitu adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan ion pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Penyerapan ion menyebabkan koloid menjadi stabil. Contohnya pada koloid FeOH3 yang bermuatan positif karena pada permukaannya menyerap ion H+. Lalu, bagaimana menurut Anda dengan peristiwa di bawah ini? Sifat koloid yang keempat adalah elektroforesis. Elektroforesis adalah suatu peristiwa bergeraknya partikel koloid ke arah elektroda positif atau negatif. Peristiwa ini dilakukan untuk memisahkan partikel koloid dengan arus listrik. Pada elektroforesis terdapat katoda yang bermuatan positif dan anoda yang bermuatan negatif. Contoh elektroforesis yaitu pada identifikasi DNA dan pada penyaringan kotoran debu pada pabrik. Sifat koloid yang kelima yaitu koagulasi. Koagulasi adalah suatu peristiwa penggumpalan partikel koloid dan membentuk suatu endapan. Koagulasi dapat terjadi melalui dua peristiwa. Peristiwa fisika meliputi pemanasan, pengadukan, dan pendinginan. Peristiwa kimia yaitu melalui penambahan atau pencampuran elektrolit. Sekian penjelasan mengenai koloid. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.